Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang median pertemuan kedua, yaitu tentang kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Tapi bedanya dengan pertemuan yang kemarin adalah yang kemarin datanya data tunggal. Sekarang data yang kita gunakan adalah data kelompok. Intinya data kelompok ini memiliki rentang atau kelas interval. Coba perhatikan contoh yang Ustadz berikan sebuah data kelompok berikut ini, yaitu pada sebuah data berkelompok ini ada kelas interval 21 sampai 25 dengan frekuensi 3 dan frekuensi kumulatifnya 3. Sementara kelas interval 26 sampai 30 yaitu frekuensinya 9, frekuensi kumulatifnya 12. Dari mana datangnya 12? Yaitu dari 3 dan ditambah dengan 9. Makanya dia 12. Oke. Baik, di sini berarti bahwa N kita atau jumlah seluruh frekuensinya adalah 40 atau bisa lihat di frekuensi kumulatif ini. Nah, sementara kelas interval kita 21 sampai 25. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa dari data ini didapatkan tepi bawahnya di sini pada kelas pertama 20,5 dan tepi atasnya 25,5. Itu untuk kelas pertama. Nah, bagaimana kita mencari kelas kuartil? Maka yang harus kita gunakan adalah rumus yang ini, yaitu untuk Q1. Untuk Q1 adalah seperempat N. Ya, ini seperempat N. Ini untuk menentukan kelas kuartilnya. Berarti Q1 misalnya sama dengan seperempat N. Oke. Nah, berarti kalau data yang ini seperempat N-nya adalah seperempat dikali dengan 40. Setelah seperempat dikali 40 kan 10. Jadi yang harus kita lihat untuk kelas Q1 adalah data yang ke-10. Mana kelas untuk Q1? Nah, kelas untuk Q1 adalah yang kelas kedua. Karena data 10 terdapat pada data yang ke-2, yaitu pada kelas interval 26 sampai 30. Nah, setelah kita ketahui kelas kuartilnya, maka untuk mencari Q1-nya adalah tepi bawah kelas kuartil ditambah dengan interval kelas atau panjang kelas, dan seperempat N tadi di sini adalah 10 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil. Nah, rumus Q1 dengan Q2 umumnya sama. Yang bedanya adalah untuk mencari kelas kuartil. Untuk kelas kuartil Q2 yaitu setengah dari N. Oke. Nah, begitupun juga dengan Q3. Q3 sama juga rumusnya dengan Q1 dan Q2, tapi perbedaannya di sini adalah untuk mencari kelas kuartil 3, yaitu 3/4 N. Nah, ini dia untuk kelas kuartil Q3. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Untuk menghitung kelas kuartil pada pada tabel ini, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu kelas kuartil pertama itu di mana letaknya. Ya. Tadi Q1-nya adalah seperempat N. Q1-nya tadi seperempat N. N kita di sini adalah 40. Maka seperempat dari 40 adalah 10. Jadi kita mau lihat kelas kuartil pertama adalah di sini. Kenapa di sini? Karena data yang ke-10 tepatnya ada di sini. Nih, kalau 3 kan di sini. Nah, 3 sampai 12 di sini letaknya. Maka kelas kuartil pertama terletak di sini. Maka untuk tepi bawah kelasnya adalah 25,5. Untuk frekuensi pada kelas kuartilnya adalah 9. Dan untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 3. Nih, 3. Kemudian panjang kelasnya adalah 5. Dari mana 5? Tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Nah, kalau sudah seperti itu kita masukkan kepada rumus kelas kuartil yang kuartil tadi. Q1 adalah tepi bawah ditambah panjang kelas dikali seperempat N dikurang 3/9. 3 ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dan 9 adalah frekuensi pada kelas kuartil.
Maka untuk kita cari ini dapat 35/9 ditambah dengan 25,5 dapatnya adalah 29,39. Begitu dengan kuartil 2 atau mediannya, yaitu setengah dari 40, setengah N. Maka setengah dari 40 itu adalah 20. Jadi data yang ke-20 kalau kita lihat pada tabel, letaknya untuk kelas kuartil yang Q2 yaitu di sini. Karena frekuensi kumulatif yang terdapat 20 adalah di kelas 36 sampai 40. Maka ini adalah kelas Q2. Oke. Kemudian untuk mencari berapa besar mediannya atau Q2-nya, kita gunakan rumus yang sama dengan yang Q1 tadi, tapi bedanya setengah N di sini nanti. Jadi 3 tepi bawah 35,5 ditambah panjang kelas 5, kemudian setengah N kurang 16 frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan 10 ini adalah frekuensi pada kelas kuartil. Jadi setelah dihitung matematikanya, pencariannya di sini dapatlah 37,5. Kemudian untuk Q3 tadi adalah 3/4 N. Jadi 3/4 dari 40. Ini dapat 10. Jadi 3 kali 10 30. Jadi kita harus melihat pada tabel data yang ke-30 letaknya di mana. Data yang ke-30 ternyata letaknya pada kelas yang terakhir. Kalau kelas yang ini hanya 29, jadi data yang 30 itu terletak pada kelas yang terakhir. Maka inilah yang sebagai Q3. Oke. Kalau Q3 ini berarti tepi bawahnya adalah 45,5. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 45,5 tepi bawah ditambah panjang kelas. Kemudian untuk Q3 3/4 N dikurang frekuensi sebelum kelas kuartil yaitu tadi 29 dibagi dengan frekuensi pada kelas kuartil. Jadi 5/11 ditambah dengan 45,5 didapatkanlah 45,95. Mungkin itu saja pertemuan kita pada median atau kuartil data berkelompok. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di Edmodo, dan jangan lupa kerjakan kuis pada siang harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.